catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang baik ya. Nah, di kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang mengharuskan kita untuk selalu melakukan aktivitas belajar dan bekerja dari rumah. Nah, salah satu kegiatan yang baik dilakukan di rumah adalah membaca dan menulis. Karena dari membaca sendiri baik sekali nih manfaatnya, seperti menstimulasi mental, menambah wawasan dan pengetahuan, dan dapat menambah kosakata. Dalam hal ini tentunya dapat membantu kita dalam menyampaikan pendapat dengan bahasa yang lebih tegas dan jelas, serta dapat menambah rasa percaya diri saat berbicara dengan orang lain. Namun teman-teman sendiri tahu nggak? Ternyata ketika teman-teman ingin baca ataupun menulis, teman-teman perlu tahu nih yang namanya ejaan, terkhusus penulisan partikel. Nah, kira-kira partikel dalam ejaan itu apa sih? Daripada penasaran, yuk simak video penjelasan dari teman-teman kelompok 2 berikut ini. Partikel atau lebih lazim disebut kata tugas yang merupakan penungkapan atau penugasan untuk kata yang diikutinya. Partikel ini tidak memiliki arti jika dipisahkan dari kata yang diikutinya. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal beberapa macam partikel yang akan kita bahas kali ini. Berikut adalah penjelasannya. Partikel biasa digunakan dalam kalimat pertanyaan atau kalimat perintah sesuai ide. Penulisan partikel menyambung dengan kata yang mendahulunya atau kata di depannya tanpa menggunakan tanda penulisan. Contoh partikel la. Adapun contoh partikel la yaitu: pertama, ketika kitab itu diberikan, maka sang pemberi langsung mengeluarkan seruan, "Bacalah." Kedua, aku tak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, tapi cobalah meminta apa yang kamu butuhkan. Ketiga, bukalah pakaianmu yang basah itu, kemudian pakailah pakaian kering agar tubuhmu merasa hangat. Keempat, kami tak ingin bersikap lebih keras lagi, sehingga berikanlah barang bukti yang kau sembunyikan itu agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan. Partikel K. Penulisan partikel K sesuai EYD digabungkan dengan kata yang diikutinya. Nah, umumnya partikel ini untuk menunjukkan kalimat tanya, sehingga lebih terkesan baku dan tegas. Contoh, apakah orang tuamu akan datang ke sekolah untuk mengambil hasil ujianmu? Bagaimanakah menurutmu bila perpisahan diadakan di luar gedung sekolah? Untuk apakah semua lukisan yang kau bawa ini? Siapakah pemilik rumah ini? Untuk mempertegas kalimat tanya dan tidak menggunakan tanda tanya, terkadang juga memerlukan jawaban. Contoh, untuk mengetahui apakah dirinya seorang pelaut, kami dan tim mencari data yang terbukti kebenarannya untuk diolah kemudian hari. Ketika aku mengirimkan pesan kepada pembicara itu, dia menanyakan apakah maksud kami menyinggung hal itu. Partikel pun yang penulisannya digabung terdapat dalam beberapa kata yang dibakukan. Beberapa kata tersebut adalah adapun, biarpun, ataupun, maupun, kendatipun, sungguhpun, sekalipun, walaupun, andaipun, kalaupun, meskipun, bagaimanapun. Contoh, sekalipun mereka memaksa untuk masuk ke dalam gedung, pihak keamanan tetap akan menghadang mereka. Aku akan tetap pergi ke sekolah walaupun hujan turun dengan lebatnya. Partikel pun sesuai ide penulisannya ditetapkan dengan kata yang mengikutinya. Artinya kata depan atau kata dari, ke, dan
tidak boleh dihubungkan dengan kata dasar atau kata yang melengkapi. Contohnya, Adi pergi ke sekolah. Ke itu tidak boleh dihubungkan dengan kata dasar seperti pergi dan sekolah. Itu maksudnya. Kemudian partikel pun biasanya menggunakan kalimat berita. Ini sangat penting untuk memberikan kesan kepada audiens atau pendengar atau pembaca mengenai berita yang berisikan partikel. Contohnya, yang pertama, siapapun yang menjadi pemimpin, kami sebagai warga desa Bumi Kasih tetap mendukung sepenuh hati. Kemudian yang kedua, jangan mendengarkannya. Apapun yang ia katakan itu hanya untuk menguji kesabaranmu. Partikel ta untuk menunjukkan kalimat berita sekaligus kalimat tanya, namun si penanyanya tidak mengharapkan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkannya. Seakan-akan bertanya pada diri sendiri tentang hal yang dibicarakan. Contoh, apakah sebenarnya hidup hingga 1000 tahun lamanya namun tak pernah sembahyang yang merupakan kiblat agama? Apakah hasil yang akan kau dapat bila keluargamu pun tak mendukungmu? Manakah kelinci yang kau hadiah sebagai oleh-oleh untukku? Partikel per. Penulisan partikel per dapat ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya atau dapat pula ditulis serangkai atau digabungkan. Partikel per ditulis terpisah jika memiliki makna atau arti sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan makna setiap atau tiap-tiap. Contohnya, harga per meter tanah di daerah pinggiran Tangerang sudah mencapai 8 juta. Yang kedua, menyatakan makna mulai. Contohnya, per September tahun ini, tunjangan asuransi ayah akan dibayarkan. Yang ketiga, menyatakan makna demi. Contohnya yaitu satu persatu tamu undangan mulai berdatangan. Partikel per ditulis serangkai atau digabungkan jika memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan makna dibagi. Contohnya, kami sudah sepakat sepertiga dari keuntungan penjualan ini akan disumbangkan. Yang kedua, menyatakan makna sebagai awalan. Contohnya, menurut petugas kelurahan, pendaftaran EKTP akan diperpanjang. Nah, itu dia tadi penjelasan ejaan mengenai penulisan partikel. Semoga pengetahuan teman-teman semakin bertambah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.